Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 2 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berbuah dengan Berbuat. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan kami bukanlah kehidupan yang asal menjalani hidup, tetapi kami harus sungguh-sungguh di dalam menjalani hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, berbuah dengan berbuat. Kalau berbuah itu adalah tanaman, yang di dalam konteks Yohanes 15 adalah tentang pohon anggur. Bagaimana anggur itu tatkala ditanam oleh petani dengan sebuah harapan akhirnya adalah memang berbuah. Maka gambaran itu kemudian digambarkan sebagai Kristus sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itulah bacaan dari Yohanes 15, ayat yang pertama sampai ke 8. Apa intisari yang kita ambil? Kalau bicara tentang tanaman, itu harus berbuah. Tetapi kita manusia bukan tanaman. Bagaimana kita berbuahnya? Yaitu dengan cara berbuat. Jadi berbuah adalah juga dengan berbuah. Pohon ada namanya itu buah busuk. Kita juga ada buah busuk dalam kehidupan ini. Tapi ada juga buah yang baik. Dan kata buah itu di dalam Alkitab disebut, biarlah kita menghasilkan buah-buah pertobatan dalam setiap kehidupan kita. Apa manfaat buah? Kita bisa melihat manfaat buah tentu secara kedokteran. Memberikan banyak sekali nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh badan kita. Dan dokter menganjurkan tatkala kita memakan buah, biarlah kita makan buah yang berwarna-warni. Karena buah macam-macam. Ada yang merah seperti stroberi, ada yang kuning seperti nanas, ada yang hijau seperti melon. Ada yang warna oranye seperti pepaya, kadang-kadang merah. Ada juga yang warna ungu seperti buah naga. Allah menciptakan sedemikian indah tentang buah-buahan dengan manfaat yang sangat banyak dengan warna yang berbeda-beda. Bukankah hidup kita seperti demikian? Bagaimana hidup kita, kehadiran kita itu memberi warna yang indah kepada orang-orang yang kita temui. Bukan membawa kegelapan, bukan membawa api yang menghanguskan, bukan juga membawa duri yang melukai orang lain. Kita dipanggil seperti buah-buah yang dijelaskan tadi. Buah-buah pertobatan, dan itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hendaklah engkau menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri, kemurahan hati, kesetiaan, dan segala sesuatunya. Itu yang dipanggil. Dan seperti kalau kita lihat di dalam kitab Roma, biarlah manusia lama kita itu dikuburkan bersama dengan kematian, geram, fitnah, pertengkaran, percideraan, hawa nafsu, perjinahan, kehidupan untuk mencuri, merampok, merugikan orang lain. Itu sesuatu yang harus dibuang jauh-jauh. Dengan demikian, kalau kita boleh dikatakan, kita dipanggil sebagai buah-buah, ranting-ranting yang menghasilkan buah. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita sudah menempel pada pokok yang anggur, kita tidak menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata apa? Setiap ranting yang tidak berbuah, itu akan dipotongnya.
Dan kalaupun kita berbuah pun Alkitab berkata, kita pun dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ada sebagian orang tatkala berbuat baik, menolong orang lain, melayani Tuhan, lalu timbul kesombongan. Dia betul berbuat, dia betul memberkati orang lain, dia betul menolong orang lain. Tetapi motifnya buruk. Itu yang kemudian yang firman Tuhan katakan, dibersihkannya dari motivasi yang buruk. Sehingga biarlah apapun perbuatan baik yang kita lakukan, semata-mata buat kemuliaan Allah dan bukan buat kemuliaan diri sendiri. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Ada orang yang mengeluk-elukan dia Elia, ada orang yang mengeluk-elukan dia sebagai Mesias yang akan datang. Tetapi tatkala Yohanes Pembaptis melakukan bagiannya, dia berkata, aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Jalan yang berlika-liku akan diluruskan, jalan yang berkelok-kelok itu kemudian juga akan ditimbun dan diratakan. Itu yang firman Tuhan katakan setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi pribadi yang hidup berbuah dengan cara berbuat. Dan berbuat pun dengan motivasi yang baik. Tidak hitung-hitungan untuk kemuliaan diri sendiri. Untuk katakanlah supaya orang memuji kita, orang menyanjung-nyanjung kita, orang menghormati kita. Akan senang kalau bisa orang lain mencium kaki kita. Sementara kita semua sebagai orang-orang percaya dipanggil hanya mencium kaki Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus memberikan contoh untuk saling membasuh kaki. Artinya jangan kita gila hormat, tapi kita saling melayani. Dan bukan untuk minta terus dilayani, untuk minta ditinggikan, karena posisi yang tertinggi hanya Kristus di atas segala-galanya, anak Allah yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, dan anak Allah yang maha tinggi, Tuhan yang berkenan kepadanya. Jangan mencari perkenanan manusia, jangan mencari penghormatan dari manusia. Berbuahlah dan berbuatlah, maka Tuhan akan dimuliakan. Satu hari kelak nanti sahabat seperjalanan, kita akan menyelesaikan hidup dalam dunia ini. Dan Tuhan akan bertanya, apa yang sudah engkau perbuat? Buah apa yang sudah engkau hasilkan selama hidupmu? Dan saat ini engkau bertemu dengan aku sebagai Tuhan yang menciptakan engkau. Bukankah aku sebagai pokok anggur yang membuat engkau bisa menghasilkan buah, tapi engkau tidak mau berbuah, engkau tidak mau berbuat. Tetapi justru keburukan demi keburukan yang dilakukan. Biarlah kita boleh mengaku dosa, meminta ampun tidak hanya pada saat kita bertemu dengan Tuhan karena sudah terlambat. Tetapi kita meminta ampun, mengalami pertobatan, melakukan sebuah perubahan hidup. Pada saat kita masih tinggal di dalam dunia ini, hidup kita berbuah, hidup kita berbuat, hidup kita memberi warna, hidup kita memberi rasa, hidup kita membawa terang, hidup kita menjadi garam buat dunia ini. Itu yang Tuhan minta kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Maka kalau boleh dikatakan, kita harus melakukan 3 hal. Pertama, kita berubah. Yang kedua, kita berbuah. Yang ketiga, kita berbuat. Biarlah segala kemuliaan hanya kita lakukan semata-mata buat kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan. Buat Allah yang sudah mengasihi, mencintai, memberkati kita. Yang menjadikan hidup kita mendapatkan semua yang terbaik. Dan kita ingin memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara berbuah dan berbuat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.